Selamat malam ya. Ini cukup banyak ya, 159. Ini memang kalau jam 7 ini belum pada tawajuh ya, kan udah tawajuh ya. Tawajuh. Jadi, oke, malam ini kita lanjut kembali pembacaan ya. Pembacaan masih di level 850. Ini. Kemarin tuh sampai sini ya. Kemarin kalau nggak salah tuh sampai sini. Jadi di 800-an itu sadar konteks ya. Orang itu mulai jelas memahami ragam konteks ya. Ragam konteks dari level-level kesadaran itu. Dan memang itu konteks itu sangat mempengaruhi pengalaman. Jadi mempengaruhi pengalaman, makna, kemudian signifikansi, kepentingan, dan value. Jadi kalau misalnya konteksnya itu hanya alam tampak, ya kan? Kalau misalnya konteksnya hanya alam tampak, maka kita akan menemukan diri kita hanyalah tubuh, kan gitu. Pengalaman yang nyata itu hanya tubuh, maknanya adalah material. Yang penting adalah tubuh, kepentingan yang harus diperhatikan itu adalah hal yang ketubuhan. Tapi kalau misalnya ya kita lihat konteksnya itu adalah kenyataan itu alam tampak dan tak tampak, maka tidak mungkin saya adalah tubuh. Karena tubuh kan hanya dialami melalui panca indera. Sementara alam tampak, pikiran dan perasaan itu tidak melalui panca indera. Nah, itu contoh ya, itu contoh bagaimana konteks itu mempengaruhi pengalaman, makna, signifikansi, kemudian kepentingan dan nilai-nilai. Dimensi linier berada dalam wilayah yang dapat dibuktikan. Jadi dapat dibuktikan oleh mereka yang memiliki panca indera yang sama. Seperti itu. Jadi asalkan peralatannya sama, itu bisa dibuktikan. Sedangkan sebaliknya, non-linear itu hanya dapat dikonfirmasi. Ini bukan dibuktikan ya. Non-linear nggak bisa dibuktikan. Pembuktian itu kan kita melakukan pencocokan ya. Pencocokan ulang. Non-linear nggak bisa, dia hanya bisa ditegaskan, dikonfirmasi. Itu juga subjektif berdasarkan pengalaman masing-masing. Jadi non-linear itu intinya, non-linear itu tidak dialami melalui panca indera. Linear itu data yang diperoleh melalui
panca indera. Itu linier. Seluruh data yang diperoleh panca indera itu linier. Bisa dikuantifikasi. Bisa dikuantifikasi. Iya kan, suara kan bisa tuh. Warna juga bisa. Itu bisa dikuantifikasi. Sementara non-linier, dia nggak bisa nggak ada panca inderanya kan. Non-linier itu bukan panca indera. Dia adalah melalui pikiran dan perasaan langsung. Alam tak tampak. Tak tampak artinya bukan goib ya. Tak tampak itu artinya tidak melalui panca indera. Khawatirnya kita ini kalau bilang tak tampak nih langsung kepikiran alam goib. Padahal itu artinya tidak melalui panca indera. Seperti itu. Nah, kontras antara linier dan non-linier. Ilmu-ilmu linier itu masuk ilmu akademis, data akademis. Sementara non-linier itu ya klinis, ilmu-ilmu klinis. Seperti itu. Makanya kayak semacam psikoanalisis itu tidak bisa dimasukkan eksperimen ya, karena itu klinis. Sifatnya klinis. Kalau linier itu dia bisa diprediksi. Bisa diprediksi. Sedangkan yang non-linier itu tergantung konteks. Tergantung konteks, niat, integritas, level kesadaran, ya kan? Seperti itu. Banyak hal, ya. Banyak hal itu yang mempengaruhi data non-linier. Seperti itu. Nah, pertanyaannya kan, apakah kehidupan ini sebenarnya hanya linier atau linier non-linier? Ya, kehidupan ini adalah pengalaman linier non-linier. Kehidupan tuh enggak bisa dong kita mengatakan kehidupan ini hanya linier. Itu seperti halnya kita mengukur kapal di dalam pabrik, tidak di lautan kan gitu. Padahal kan tujuan kapal itu kan biar berlayar di lautan kan. Ya seperti itu. Nah, yang kebanyakan saya temukan itu masyarakat itu enggak bisa mengidentifikasi kenyataan. Enggak ngerti dia. Dia melihat tetapi enggak sadar dengan apa yang dia lihat. Enggak tahu kategorinya gitu. Enggak tahu. Jadi masyarakat kita ini nir pengalaman atas kenyataan, enggak ngeh sama sekali. Itu masyarakat yang kebanyakan kena doktrin ya. Dia akhirnya nggak bisa mengidentifikasi kenyataan. Kebanyakan disuruh menghafal. Kebanyakan disuruh manut pena. Kebanyakan dikuasai. Akhirnya nggak bisa mengidentifikasi kenyataan pada dirinya sendiri. Seperti itu. Ini Hawking ngomongin soal perbedaan antara konteks linier dan non-linier. Di dalam sains akademis dia gagal mengenali
validitas ideologi atau bahkan merendahkannya. Klinisi lebih fleksibel, lebih rendah hati secara intelektual, karena itu dia lebih tertarik bukan pada apa yang bisa diukur, tetapi juga lebih tertarik pada apa yang bisa mengubah hasil. Yaitu ini ya. Tapi kalau di masyarakat ini kan Hawking menjelaskan pengalamannya di masyarakat akademis yang ketat. Ya. Kalau di masyarakat kita itu nggak ada isu, sebenarnya itu nggak cocok. Belum ada isu antara akademik dan klinis. Nggak ngerti dia isu itu. Nggak ngerti, wong pengalaman tampak aja itu dia nggak ngerti. Jadi belum ada. Jadi dia justru teralienasi dari kenyataan gitu ya. Dia teralienasi. Ini kan kalau Hawking ini kan berusaha bagaimana agar akademis dan klinis itu kan integratif ya. Kita kan enggak ada isu integrasi itu. Kita itu teralienasi, nggak ngerti apa-apa gitu. Nggak ngerti apa-apa. Itu miris, sangat-sangat miris masyarakat kita itu. Dikit-dikit dengan pusat, dikit-dikit dengan pusat. Gitu. Dikit-dikit dengan pusat gitu ya. Senang begitu. Jadi nggak tahu ya masyarakat kita ini. Masyarakat kita ini nggak punya kemampuan. Padahal tuh ya apa sih? Kenyataan tampak tak tampak itu ya Allah itu kecil, anak SD aja juga ngerti kalau diajarin gitu. Diajarin. Itu kan bukan sesuatu yang tidak bisa dialami sendiri. Apa sih ilmu-ilmu alam tampak itu apa sih? Ya kan? Bukan sulit, tidak ada yang sulit. Itu ada kenyataannya kan? Kenyataan itu kemudian tinggal diukur, diklasifikasi. Hanya saja kita itu saking saking terkuasainya gitu. Jadi nggak perlu diarahkan untuk mengidentifikasi kenyataan. Nanti pintar. Dia langsung diprogram saja. Ini maka ini maka ini. Kamu nggak boleh berpikir yang lain. Nah itu tuh. Kasihan banget tuh. Yang penting tuh yang dikembangkan tuh 1M, Manuto. Ya kan? Itu tuh budaya, itu psikologis masyarakat kita itu budaya 1M. Manuto. Jadi dia tidak punya hak untuk kritis. Nggak ada hak, kamu nggak boleh kritis. Kamu nggak boleh mempertanyakan kebiasaan. Nggak boleh. Terima saja itu. Pena, nanti mati masuk surga. Gitu-gitu doktrinnya itu. Ndere ingkang gada panguwoso. Wah. Ini budaya ya, budaya. Dan itu melanggengkan kebodohan umat. Melanggengkan kebodohan masyarakat. Indonesia itu senang masyarakat apa ya? Aduh, pokoknya kalau saya ketemu Menteri Pendidikan aja, beranilah baku tanduk. Udah gondrong, masa masih takut? Ya kan? Kan gondrong itu kan kita preman ya. Seperti itu.
Jadi itu kita ya gimana gitu ya. Jadi kita baca, makanya masyarakat itu nggak bisa baca buku, nggak ngerti apa yang dimaksud. Biasa dituturi, husu banget kalau diceritain tuh. Husu gitu. Seolah-olah paham, padahal itu enggak. Ya kasihan juga aslinya ya. Kasihan. Ya itulah tantangan terbesar kita tuh. Dengan demikian, spiritual dan ilmiah adalah dua paradigma yang sama sekali berbeda. Dan masing-masing memiliki tempat yang sesuai dalam masyarakat itu. Nah, yang aneh itu juga, yang ngadi-ngadi. Yang ngadi-ngadi itu, dua paradigma yang berbeda ini mau diintegrasikan untuk menjadi dasar. Wah, itu kacau. Mau diintegrasikan biar menjadi dasar. Harusnya itu dua paradigma ini tidak bisa diintegrasikan untuk satu dasar. Dia cukup nggak boleh menjadi pendasaran. Karena berbeda gitu. Harusnya itu pembarisan, dibariskan aja. Kalau ini di sini, kalau ini di sini. Gitu. Kalau ilmiah itu wilayahnya alam tampak, sementara spiritual itu tak tampak. Itu namanya pembarisan. Lalu ada orang-orang entah gimana, harusnya dibariskan, itu menjadi pendasaran. Kan beda antara pembarisan dengan pendasaran. Kan gitu. Akhirnya kemudian tuh ya sampai sekarang, isu integrasi itu antara dua hal yang berbeda. Berbeda tempat. Mau di mix menjadi dasar untuk hal yang baru. Itu kan nggak bisa ya. Nggak bisa. Itu menurutku, ya gimana gitu. Masa dua hal yang berbeda, cara mengetahuinya itu mau diintegrasikan menjadi dasar, ya, nggak bisa. Karena terbiasa berpikir pendasaran. Kenapa sih pendasaran mulu? Pendasaran itu kan gini, ya, pendasaran. Kenapa bukan pembarisan? Ditegakkan aja masing-masing batas paradigma itu kan. Kenapa dipaksakan harus menjadi dasar untuk semua hal? Kenapa nggak ditegakkan? Kalau ini untuk ini untuk ini. Kan itu namanya pembarisan, tuh kan? Bukan pendasaran. Seperti itu. Nah, ini mungkin teman-teman belum ngeh ini. Apa itu pendasaran, apa itu pembarisannya. Jadi orang-orang ilmiah menginginkan bahwa pengetahuan atau teori ilmiah itu harus menjadi dasar untuk menjelaskan seluruh kehidupan, kan gitu. Sementara orang-orang spiritual juga ingin agar konsep-konsep spiritual itu juga menjadi dasar untuk menjelaskan semua kehidupan gitu. Akhirnya ini rebutan untuk jadi dasar. Ya jangan didasarkan, tetapi dibariskan saja kok. Gitu aja kok enggak bisa. Tapi orang selalu terbiasa mencari dasar, bukan pembarisan. Kalau pembarisan itu mesti progresif. Oh ini tempatnya di sini, ini di sini. Dengan dasar masing-masing, kan begitu. Dasarnya sendiri-sendiri. Nggak tahu saya ini kalau mungkin sekolah lagi tuh banyak akan menulis kritik. Kok kenapa selalu berpikir memperebutkan dasar? Kenapa nggak pembarisan dengan dasar masing-masing level gitu kan? Ya seperti itulah.
Menurut saya kok hal-hal yang sepele kayak gini, 20 tahun digarap di kampus nggak selesai, 10 tahun digarap di kampus nggak selesai. Ini nggak serius ini. Mau tinggal dibalik. Jangan pendasaran, tapi pembarisan. Gitu kan. Kalau dengan pembarisan tuh, dasarnya sesuai dengan posisi masing-masing. Digunakan sesuai peruntukannya. Tinggal dibariskan aja. Nggak usah rebutan kekuasaan. Ini kan rebutan kekuasaan kan. Sains harus mengungguli spiritual. Spiritual harus mengungguli sains. Sakit jiwa. Orang sakit jiwa. Gitu. Bukan berdampingan, dibariskan saja. Kalau berdampingan tuh nggak bisa dia. Kalau berdampingan tuh gini. Nggak bisa berdampingan. Karena satunya itu level lebih tinggi. Kalau damping kan sejajar. Oh, nggak sejajar. Itulah gunanya pembarisan. Pembarisan itu ya sesuai dengan levelnya. Pelevelan itu namanya pembarisan ya, pelevelan. Itu sebenarnya maksud dari peta kesadaran itu, mengajukan teori pembarisan. Ini di sini, ini di sini, di sini. Misalnya kan dimensi ketiga, dimensi keempat, dimensi kelima, dimensi keenam, dimensi ketujuh, dimensi kedelapan. Ya, dasarnya adalah kenyataan pada baris itu, pada level itu. Pelevelan lah, pelevelan kalau gitu. Dasarnya adalah ya masing-masing. Kalau alam tampak itu dasarnya adalah panca indera, maka alam tak tampak itu dasarnya adalah perasaan dan pikiran. Nggak bisa dicampur itu. Panca indera itu untuk membuat teknologi, sementara pikiran perasaan itu lain. Pelevelan saja. Seperti itu. Jadi buat apa kita berusaha agar level 400 menguasai level 200 kan ngapain? Wong itu kenyataan semua kok. Jadi kadang-kadang itu ada motif ya, ada motif kekuasaan di balik sains atau spiritual itu. Ada kekuasaannya. Seperti itu. Oke, itu dulu ya malam ini. Jadi ya teman-teman inilah. Tapi saya kira ini kan diskusinya diskusi di kampus. Tapi sebenarnya kita itu nggak boleh mundur dari segala jenis diskusi karena itu terkait dengan pengalaman sehari-hari. Sekarang ini kan masih ingin rebutan, ya. Masih ingin rebutan bahwa salah satu sains harus menjadi penguasa dunia, spiritual juga ingin gila kekuasaan semua. Dua-duanya gila kuasa. Lalu muncul lagi ide, kita gabungin aja yuk. Istilahnya itu koalisi. Istilahnya koalisi. Ya nggak bisa, wong itu di level yang berbeda, mau di koalisi, mau digabungkan. Oke, matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa beli buku TLOC itu loh, dibaca, pahami gitu ya, seperti itu. Ya, terima kasih Bang Azhar. Ya, sampai sekali kita akhiri kelas malam ini sampai di sini. Untuk rekaman akan dibagikan di grup ya, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, silakan join ke grup ya. Link grup sudah dibagikan di chat. Baik, selamat malam semuanya.